Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ain Siti Nur Hasanah. Saya dari Fakultas Tarbiyah kelas PAI 3C. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester nomor 4 dalam mata kuliah Teknologi Pendidikan PAI. Ini saya akan membahas tentang betapa pentingnya penggunaan teknologi bagi pendidikan PAI, bagi kemajuan umat Islam, baik di dalam berdakwah, berbisnis, berpolitik, dan juga sosial. Kata teknologi kita sudah tidak asing mendengarnya, karena baik itu di rumah ataupun di luar rumah kita pasti sering yang menggunakan yang namanya teknologi. Karena teknologi sendiri adalah kebutuhan atau suatu sistem yang dirancang untuk mempermudah jalannya kehidupan manusia dan menciptakan alat-alat yang rumit yang tadinya rumit menjadi lebih mudah atau lebih sederhana. Hakikat dari teknologi itu sendiri adalah suatu sistem atau alat-alat yang dirancang untuk memudahkan kehidupan manusia yang tadinya mereka jauh menjadi dekat, yang tadinya dekat menjadi semakin lebih dekat, dan yang pastinya semua hal itu akan mempermudah jalannya kehidupan manusia dalam menjalani hidupnya sehari-hari. Di dalam teknologi pastinya ada dampak positif dan ada juga dampak negatif. Kita harus cerdas-cerdas dalam memilih mana dampak positif yang harus kita ambil dan mana dampak negatif yang harus kita hindari. Di dalam teknologi ataupun di dalam hal apapun pasti ada yang namanya dampak positif juga dampak negatif. Itu tergantung kepada kita yang menggunakannya. Penggunaan teknologi atau penguasaan teknologi itu sangat berperan penting di dalam pendidikan PAI pada masa sekarang. Karena pada masa sekarang di sekolah saja itu sudah ada yang namanya Zoom, lalu WA Group, ataupun hal yang lainnya yang mengharuskan teknologi harus ada di sana. Adanya teknologi, pendidikan agama Islam menjadi lebih efektif, menarik, aktif, asosiatif, dan juga menyenangkan. Karena dengan adanya teknologi menjadikan sistem yang tadinya jadul atau baku menjadi lebih menarik sehingga lebih memperbanyak minat siswa atau lebih mengedepankan kepada desain yang lebih disukai oleh masa sekarang. Lalu, adapun penggunaan teknologi atau penguasaan teknologi khususnya bagi kemajuan agama Islam atau kemajuan umat Islam itu banyak sekali. Di antaranya dengan adanya teknologi, ajaran Islam yang tadinya sulit untuk dicapai seperti misalnya dari sini harus ke sana. Nantinya dengan adanya teknologi maka sesuatu yang jauh untuk kita capai akan menjadi lebih mudah. Misalnya dengan kita menyiarkan agama Islam lewat dakwah di online, di sosial media, di YouTube, dan lain sebagainya. Hal itu dapat mempermudah ajaran Islam masuk ke area-area sosial media atau lebih banyak lagi kawasan yang bisa dicapai. Teknologi itu sendiri diibaratkan kepada segitiga, di mana ada sisi kanan yaitu pengetahuan, ada sisi kiri yaitu teknologi itu sendiri, dan ada titik puncak yaitu kesuksesan, di mana itu adalah segitiga dari manusia. Manusia harus mencapai titik puncak yaitu kesuksesan dengan menggunakan teknologi dan juga pengetahuan. Karena teknologi tanpa pengetahuan itu akan percuma, yaitu sia-sia. Adapun pengetahuan tanpa teknologi itu akan memperlambat terjadinya penghubungan antara ilmu satu dengan ilmu yang lainnya. Maka dari itu teknologi sangat penting untuk digunakan di dalam penyebaran pengetahuan dan juga dalam kehidupan sehari-hari yang menunjang kepada kesuksesannya seorang manusia. Pada intinya di dalam teknologi itu harus sepintar-pintarnya kita di dalam menggunakannya, karena jika kita salah atau tanpa pengetahuan dalam menggunakan teknologi maka akan jadinya dampak negatif yang akan kita capai. Lalu jika kita selektif di dalam memilihnya maka dampak negatif akan kita hindari dan juga dampak positif akan kita capai sehingga kesuksesan akan ada di depan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untuk saya untuk terus-terus belajar dan menciptakan channel yang lebih bermanfaat.
mungkin itulah tadi beberapa penggunaan teknologi dan kepentingan dari penggunaan teknologi di dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam berpolitik, sosial, bermasyarakat, dan juga berdakwah, serta hal sosial lainnya. Dan hanya itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching and see you next time, guys.